ke kanan, caka 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 didi. Mari kamari, katong manari, yang balong dapat silakan caca caca cari. Su paling menyala di dalam acara, joget tancur lele tuan rumah seng mau kalah. Tambah moke sumasu, seng ada yang mengantuk. Kalau su enak pulang jangan minta tambah, dan bikin rusuh malulah sama tetangga. Yang masih bisa lanjut joget sampai patah. Kak, habis joget baru banting. Brr. Ih. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak timur ku suka gacor di dalam tenda. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak timur ku suka gacor di dalam tenda. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai Mahakarya Dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Abang datang pemalas ingat nenge karing
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Malak Biriku di mana saja berada, itulah beberapa informasi sudah kami hadirkan dari rri.co.id dan juga Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Membuat wajahmu itu cepat putih, glowing. Yakin Ki sayang, kita lihat Ki mukaku sayang toh putih, glowing, kinclong. Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau Kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajahku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel. Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia.
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malam Biruku Pulau 9, Sinjai, Sulawesi Selatan memiliki tradisi yang unik, yakni tidak ada penduduk pria dewasa di pulau saat musim melaut. Kondisi ini bisa berlangsung 5 hingga 6 bulan. Hal ini lantaran warga Pulau 9 memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Setiap musim melaut, semua pria dewasa akan berangkat melaut tanpa terkecuali. Para nelayan baru akan kembali setiap bulan September atau Oktober. Ada lebih 100 kapal pencari ikan di pulau ini. Namun para warga Pulau 9 Sinjai ini tidak kembali ke kampung membawa ikan. Hasil tangkapan akan langsung dijual ke Lombok atau Kupang. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Saribata Malam Beriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya seperti biasa di acara kita, yaitu Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Hari Minggu hari ini yang pasti sahabat budaya menemani sahabat budaya dengan informasi apa ya di pagi hari ini. Yang pasti hari ini kita akan berbicara mengenai liburan yang panjang. Liburan panjang libur panjang. Sabtu ada yang tidak sekolah dan tidak berkantor. Hari Minggu hari ini, hari Senin dan hari Selasa tinggal hari Yanti yang tidak ada. Baik, mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti juga hari ini semuanya sudah sarapan pagi. Kenapa? Karena kalau sarapan pagi itu bisa membuat otak kita bekerja dengan baik dan otak kita bisa mencerna segala sesuatu dengan baik ya. Begitu ya Den? Iya begitu menurut penelitian. Dan kalau yang tidak sarapan pagi-pagi Den banyak mengkonsumsi air putih ya. Sama kenyang gitu juga kalau minum air putih. Kenyang Den, tidak kenyang. Minum satu teh satu termos. Oke, baik, bercanda ya. Dan hari ini yang mau pergi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Jangan lupa perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan saat mengendarai kendaraan itu menggunakan handphone. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi sahabat budaya. Paling tidak menepilah terlebih dahulu sebelum sahabat budaya
melakukan perjalanan dan menerima telepon terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kalau ada telepon dari teman atau dari siapa keluarga atau siapa saja, itu menepi dulu sahabat budaya. Nah setelah menepi baru bisa melanjutkan perjalanan. Itu lebih bagus, lebih konsentrasi berbicara, lebih nyaman berbicara, dan lebih nyaman tidak mengganggu pengendara lain. Kalau kita bawa kendaraan apalagi roda 4, biasa itu tuh biasa kalau transparan ki kacanya, terus dia terima telepon kelihatan ki melambat ki kendaraannya. Sedangkan kalau baru dia di tengah-tengah, artinya dia di antara bawah 3 jalur, di antaranya itu antara jalur 1 dan jalur 3, dia di tengah. Nah kalau orang yang mau melambung, bingung dia mau lambung kemana, atau paling tidak ya menepi lah, itu lebih bagus. Biasanya begitu ya sahabat budaya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tanpa menunggu lama saya menghadirkan dulu kelong, dan sebentar selepas kelong saya akan hadirkan informasi apa di pagi hari ini berhubung dengan hari libur. Mak bene kak yak mato, macan ringa yak mato, masola nggak yak mato, maku jangan yak mato. Ini sesi ala kepanas sepunya. Itu janda kuku bene teluni purawa beang haji boleh tanah Mekah malopo bola batuna. Napo jika rojandaku ngeliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony macan ri. Napo jika rojandaku ngeliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony macan ri. Itu janda kuku bene teluni purawa beang haji boleh tanah Mekah malopo bola batuna. Napo jika rojandaku ngeliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony macan ri.
Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan adat, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Bandang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget, buket blaket taket, apa mending digoreng es dianget-anget. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini tentunya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Bicara terkait dengan tempat wisata di Makassar yang punya pantai sangat indah, yaitu Pantai Samalona. Sudah pernah pergi? Sudah Dentene, tapi takut Kak. Kenapa? Itu ombaknya, kalau musim ombak, waduh tinggi nah. Baik, tempat wisata baru yang ada di Kota Makassar yang mungkin sahabat budaya tahu, yang Dentene tidak tahu, bisa dikasih tahu ya sama Dentene ya. Apa sih, di manakah tempat wisata yang dianggap sahabat budaya itu bagus ki tempatnya ini Dentene? Kalau Pantai Losari sudah sering, Pantai Tanjung Bayam juga sudah, Pantai Akarena sudah, di mana lagi? Pulau Samalona. Oke. CPI sudah pergi sahabat budaya.
Belum dentene. Ayo ke CPI. Oke. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Iya, Bari Basa. Opo Amran. Iya. Oke. Opo Amran sudah pernah ke Makassar? Dari ke Makassar. Ay, baru bangun tidur nih, kedengaran suara anak. Dere. Iya, betul. Malas kuda. Iya. Aman ini karena apa namanya banyak aktivitas jadi saya sudah kesembahyang subuh ketiduran sampai sekarang masih. Pantasan. Oke. Kalau tempat wisata yang pernah Opo Amran kunjungi itu di mana? Di mana? Di Makassar. Kalau di Makassar, alhamdulillah jarang sih saya kalau di kota-kotanya. Kalau di Maros pernah kunjungi gua-gua. Oh, di Kabupaten Maros. Iya. Makassar. Kalau Makassar, alhamdulillah belum pernah. Ayolah. Iya. Kalau di tempat lain biasa kan tempat lain. Kemana? Di mana? Di mana? Misalnya kalau di Sulawesi Tenggara itu ada di situ permandian yang gunungnya tinggi sekali, baru di situ ada namanya Taborasi, namanya di situ Taborasi. Taborasi di mana? Iya, Taborasi di situ termasuk ke sebagian itu di daerah masuk Kabupaten Kolaka Utara itu desa, tapi bagusnya di situ permandiannya. Taborasi itu ada di situ air tawar berdekatan dengan air asin. Campur itu dengan di situ ada juga permandian namanya Pantai Biru di situ. Pantai Biru di mana? Tenggara juga. Di mana baru itu? Bisa orang sewaan di situ. Apa ya? Sewa oksigen sekian dari pasien, tapi cuma di 60 menit saja, sewanya 60.000 juga. Apa itu, Opo Amran? Oksigen itu yang dipakai menyerang itu bernapas di dalam air. Oh, alat berenang maksudnya atau apa? Alat menyelang melihat-lihat di dalam, menyelang melihat-lihat ikan di dalam. Nah, itu namanya danau, bukan Pantai Biru, Danau Biru, namanya Danau Biru. Di mana itu? Di Sulawesi Tenggara juga itu. Di Kolaka Utara, Danau Biru namanya, tapi bisa kita sewa alat menyelam di situ toh sama teman-teman. Nah, ada batasnya atau batas waktunya, batasnya cuma tapi 60.000 satu orang, tapi cuma sebentar. Kita belum puas. Tapi kalau misalnya di Makassar itu tadi yang kita bahas itu pantai apa tadi namanya? Apa? Yang kita bahas tadi itu yang pantai Samalona. Iya, Pulau Samalona. Iya. Oh, di daerah mana itu? Di daerah Makassar, di menyeberang dikit di sini Potore atau di mana nih? Ada di CPI situ, itu bisa. Oh, lewat kota? Iya, kota. Oh, dilewati. Pernah ke situ juga? Oh, begitu, pernah. Oh, iya, alhamdulillah. Kita maksudnya. Kalau saya sudah belum saya. Oh, belum pernah. Kalau kita. Oh, sudah kalau sama Lona. Bagus tempatnya. Makasih nenek lanjut semoga sehat selalu. Kita juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opo Amran sudah bergabung di kebersamaan kita pagi hari ini. Saya masih bersama menemani sahabat budaya di pagi hari ini. Dan ada telepon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Halo. Halo, selamat siang Mbak Anti dan Tekno. Kemana? Selamat siang, masih pagi. Selamat pagi. Kalau mendikte orang tidak begitu caranya, nah. Selamat pagi dan Tekno. Iya, kenapa? Ica. Ya. Ica sudah pernah ke Samalona? Bangun tidur ini. Kalau Bang Nema kan begitu, kalau lagi pas bangun pas lemas ngomongnya. Nggak bisa lah.
Kenapa? Kan begitu Mbak Anti. Oh begitu ya. Baru tahu. Iya, kalau pas bangun sama begitu kalau ngomong pasti lemes. Kan belum terkumpul nyawanya toh. Siapa bilang sudah ada nyawanya? Saya belum terkumpul nyawaku. Oh begitu. Oke, Iya. baiklah. Kalau Ica sudah pernah ke Samalona? Belum, cuma kita sih itu kalau udah sama Lona itu kan kalau kita pas di Pantai Losari kan ada di situ pas kita ke sana itu kelihatan itu Mbak udah sama Lona itu ya. Ya, gimana kalau ke sana mana nih? Pantai Losari? Yang di Pantai Losari itu Oh, kan iya. di sana tuh ya ada pulau. Oke. Itu bukan sama Lona bukan ya? Samalona, tapi jauh dia juga. Pulau Bisa dari- iya. oh Bisa dilihat sih apa itu yang kelihatan kalau kita pas di pantai kan pas kita ke sana. Pas Ica kita yang saya di sana, tanya lihat kemana? dia. Sudah pernah ke Samalona belum? Belum. Ya kemana lagi kalau gitu di Makassar? Jangan tanya saya. Ya, Kalau saya Pantai Samalona Losari naik aja, perahu Pantai ke Biru. sana. Hah? Pantai Biru? Paling Pantai Losari. Pantai Losari. Kemana lagi? Bahkan di situ cuma 2 pantai di situ kan cuma 2 pantai. Banyak ya. Iya. Ih banyak. Pantai apa lagi? Ada Pantai Akarena. Sudah pernah Pantai pergi? Bosowa ya? Pantai Bosowa. Akarena beda dengan Bosowa, Ica. Oh, beda. Tapi kan tapi aku bilang sih sama aja, sama-sama pantai. Iya, tapi kan beda tempat. Tuh sama pantai cuma beda itunya apa namanya tuh beda apanya lokasinya bukan lokasi apa namanya tuh pemandangannya agak beda gitu ya. Beda-beda sih. Tapi Kalau itu ada Samalona pantai itu di pantainya situ, pulau di situ, pulau apa namanya itu yang kalau kita di situ kelihatan itu di situ ada pulau-pulau, pulau apa namanya itu? Pulau Lai-Lai, ada Pulau Samalona. Oh ya Pulau Lai-Lai, di situ aku bilang Pulau Lai-Lai itu kita tinggalnya makanya di situ nyambung. Sudah pernah lihat dia punya pesisir pantai Samalona, Ica? Belum. Lihat Sama di gambar sama atau Lona belum, kalau Bantu udah ya. Naik apa? perahu orang kalau ke sana. Oh, Iya, sewanya itu bisa sampai 500.000. sama siapa Bantu ke sama Lona? Nginep nggak di sana? Nginep kan? dong. Oh. Bisa nginep, bisa Itu tidak? sama- Bisa pulang pergi? Bisa. Itu kalau sama Lona di situ ada pulau, ada ini ya, rumah gitu Bantu. Ada penduduknya. Oh. Ada penduduknya di sana rata-rata nelayan. Kalau mau makan di sana bisa disiapkan makanan. Ada sewa gazebo di sana, sewa rumah ada, tempat kamar mandinya ada. Oke deh. Nanti kapan-kapan Ica ke sana ya, jalan-jalan ya sama keluarga ya. Iya. Cede Ica, makasih nah Ica. Iya Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ica sudah bergabung dan sedari tadi kayaknya Ibu Cida mau bergabung. Silakan Ibu Cida. Pernah ke mana saja pantai yang ada di Kota Makassar? Tapi kalau bicara tentang Samalona ya memang kita harus dari ini ya, dari dermaga sini yang ada dan kita bisa langsung ke Samalona. Tergantung, biasa kalau banyak itu orang dikasih sewa ki 500.000. Ada pernah katanya kalau satu kali menyeberang ki satu orang jadi itu 100.000. Ya macam-macam ya sahabat budaya.
kate ubang si plaga sanang bisa saananjay andringainde rina keri todo sake gagaki kimakaran kanan madrini karan taira canan jai jika penerima rainganku lamangai Ya, sahabat budaya, kita masih bersama di pagi hari ini bicara tentang Pulau Samalona, tempat wisata juga yang ada di Kota Makassar yang sahabat budaya sudah pernah kunjungi begitu. Di mana saja sahabat budaya? Saya coba terima penelpon dari Bunda Fatma di Goa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dentekne. Sehat toh? Alhamdulillah sehat Bunda. Iya. Selalu. Bunda juga sehat ya? Iya. Bunda, kalau bicara terkait dengan tempat wisata di Makassar, yang mana yang pernah Bunda kunjungi tempatnya? Ya sudah. Alhamdulillah sudah semua tempat-tempat wisata. Terutama Samalona. Iya, pergi rombongan sama tentara, polisi, kantor PLN, kantor-kantor yang memanggil saya. Karena kita naik pinisi itu menyeberang. Agak lumayan jauhnya dari banding Lailai. Iya, jauh Samalona daripada Lailai. Iya. Tapi kalau saya pribadi itu melihat Samalona tidak dirawat ya. Maunya dirawat, itu penginapannya apanya, apalagi air. Pada saat susah air, susah betul air di sana. Iya, pastinya pakai air laut, biasanya ada sedikit-sedikit ini ya bau air laut ya Bunda ya. Iya, maksudnya air tawar itu kalau kita mau apa saja, membersihkan apa saja. Nah, ada juga kita dapat gampang, ada airnya, ada tidak. Nah, makanya maunya itu tempat-tempat wisata itu diperhatikan semua itu. Itu air terutama bagian-bagian kamar-kamar buang air. Iya, ya lumayan kalau kita memang pada saat mau ke sana yang punya kapal itu atau kerjasama dengan di pulau penduduk di sana ya. Karena kita pada saat itu terakhir saya naik rombongan polisi tentara. Sebenarnya kita naik ini sih waktu-waktu pribadi masuknya keluarga, cuma naik apa itu yang kita bilang 100 ribu satu orang, malah 200. Iya, waktu saya naik ini sih berapa saya bayar 20 juta karena kita kurang lebih 50 orang. Iya, mahal kalau di mahal bisa memang. sampai 300.000 satu orang Bunda. Iya, hitung 350 satu orang. 350 satu orang. Betul. Iya, PP. Itu pun juga cuma jam 8 kita pergi, jam 5 harus pulang. Iya, pakai waktu. Lumayan pelayanannya untuk dimakan lumayan untuk penduduk sana. Cuma itu kerapiannya, ada juga jorok-joroknya. Tapi kita maklumi saja. Tapi kalau lalai dulu saya
pernah lumayan bersih juga. Tapi nggak tahu sekarang bagaimana karena kurang dikunjungi lagi orang ya. Lebih banyak seperti pantai-pantai seperti Pantai Biru, jorok sekali, masa ada juga itu sampah dibuang, pokok yang berenang. Iya, kalau Pantai Biru sih. Iya. Maunya itu dibersihkan. Bagaimana? Kalau Pantai Bayam itu ada di dalamnya semua, bagus juga. Iya. Tanjung Bayam ya. Iya, Tanjung Bayam. Alhamdulillah saya pokoknya saya merasa beruntung bisa kunjungi semua pada saat tinggal Kajang saya tidak tertarik. Karena tidak dekat itu Goa dan Kajang. Iya, tapi tidak maunya ke sana karena kita tidak pakai sandal, Mas. Ini apa-apa juga kalau musim kemarau aman. Enggak sakit kaki ya. Ya, toami di kaki. Iya, ibu ketua saya itu dulu masih ini sekali ke sana. Saya ada keluarga dekat di situ. Minta pendapat anunya bagaimana ya, saya tidak mau, takut. Iya, alhamdulillah bisa sudah tanya semua yang apalagi iklan-iklan yang di Pro 4 itu dijalankan ya. Di Kolaka di mana saya sudah tak buktikan bahwa ini sini betul indah, kita datangi bagus. Bagus lah. Ya, alhamdulillah denteknya ini kau bilang pengganti mama. Saya tidak berusaha mau jalan kemana, cuma dipanggil sama keluarga, teman-teman kantor itu. Iya. Oke denteknya, sehat di sekeluarga, sehat selalu denteknya. Lanjut Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatma sudah bergabung di pagi hari ini. Silakan yang lainnya, kita masih bicara tentang tempat wisata yang ada di Makassar yang tentunya juga menarik perhatian untuk kita kunjungi gitu. Ya, di tempat wisata itu pastinya juga punya banyak ya tempat di mana kita bisa menikmati panorama alam. Kalau kita berkunjung ke pantai pada saat musim panas itu memang Samaona itu sangat terikat sahabat budaya. Kalau melihat pantainya sangat-sangat indah. Kenapa ini pasirnya putih sekali sahabat budaya. Kalau mau pergi ke sana bisa. Oke, terima kasih buat Pak Hamsa yang monitor pagi hari ini. Sudah ke Pulau Samalona? Belum. Oke. Pulau Lai belum. Oke, baiklah. Kita ke siapa nih? Oke. Ada siapa? Bunda. Oke, ada di Baru. Bu Cida. Oke, Bu Cida, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam Bari Basa dari Baru. Sekarang ramai, banyak pengunjung datang ke tempat-tempat wisata. Ibu Cida segera meluncur ke laut untuk mandi juga, untuk meluangkan waktu ke Baru, ke tempat-tempat wisata yang ada di Baru. Makan tiram, mandi air lautnya pun di ujung Batu ada Pantai Laguna. Oke deh, bagusnya tahu di Baru sahabat budaya. Ternyata kalau kita ke Baru jangan lewat-lewat saja. Kalau yang arah-arahnya ke sana ke kampungnya, singgahlah di Baru ya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada saya akan hadirkan dulu Kelong dan saya tunggu telepon berikutnya 0811 409 256.
Dek, entah kenapa, cinta kali abang samamu dah. Apanya abang ini? Cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang samamu dah. Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan masih bicara tentang tempat wisata yang ada di Makassar dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan memang ada beberapa tempat wisata yang ramah terhadap pengunjung. Artinya begini, ada tempat-tempat yang memang tersedia untuk pengunjung yang bisa duduk, makan, dan juga berkumpul bersama keluarga. Tempatnya rindang. Ada juga yang tidak ya. Oke, ada seperti itu mungkin. Ada tidak bersahabat tempat-tempatnya. Oke. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Siapa yang ditunggu-tunggu? Itu orang. Itu orang siapa? Itu orang. Orang siapa? Itu yang mana itu banyak orang itu. Ica. Siapa Bunda tadi yang bergabung, Bunda Fatma, Opu Amran yang ditunggu-tunggu. Siapa yang ditunggu-tunggu lagi? Jono, ditunggu-tunggu. Aduh. Ya ini orangnya penyiar. Oh, penyiarnya. Oh, siapa? Oke, Wak. Oke. Ada Nempong. Sudah pernah ke pantai di Makassar? Atau tempat wisata di Makassar? Kalau di Makassar itu biasanya tuh sering ya di Pantai Losari. Pantai Losari. Iya, sama Tanjung Mamiri. Tanjung Mamiri? Iya. Mana Tanjung Mamiri? Di mana Tanjung Mamiri? Tidak aku tahu. Ada itu. Wah, mana di sana ada? Tanjung Bayang. Sana Tanjung Bayang, ada Iya, Tanjung di sana Tanjung Merdeka. Tanjung Mamiri. Iya. Pantai Angin Mamiri. Ada. Iya, Pantai Angin Mamiri. Oke, ada. Saya itu orang Tanjung juga, saya daerah Tanjung. Iya, memang daerah sana sih. Ya. Di sini di sini jembatan Barombong itu. Oke, benar. Itu biasa data-data. Oh, sekarang bagus nih. Bagus nih kan? Iya bagus nih. Yang mana bagus?
Yang mana bagus? Yang Pantai Losari sebenarnya bagus semua, tapi lebih dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi semuanya bagus sekarang. Kalau di Pantai Mamiri itu udah lama saya ke sana. Lama Miki tidak ke sana. Iya. Tahun berapa kita ke sana? Tahun berapa itu? Tahun dasar itu tahun 2020. 2021, 2022, 2001, pokoknya banyak. 2025 sih, 2025. 2025 sekarang, berarti 2005. Oh, 2005. Iya, waktunya saya masih baru-baru datang ke Makassar. Oh, begitu. Iya, ada nggak ke sana. Oh, jadi jalan ke Pantai Angin Mamiri. Iya. Apa yang di sana? Airnya ada, pantainya ada, cuacanya indah, wah. Rumah-rumahnya ada. Iya memang. Iya, minumannya ada. Iya, cicik. Semuanya sudah ada. Iya, bagus sebelahan Tapi, sebenarnya dengan Pantai Losari. Kalau dulu itu biasanya yang kami tuh hari Minggu, kalau hari-hari yang lain sih. Ramai sekali sekarang. Di Pantai Angin Mamiri. Kalau ke Pantai Losari pernah? Duh, itu sering-sering. Tahun berapa? Ya, dari dulu sampai sekarang. Tahun berapa dulunya itu tahun berapa? Kayak saya tahun 99 sampai seterus-terusnya tahun 99. Iya toh, dulu kan masih meja panjang itu tahun 99 itu, meja panjang semua. 99 itu masih kecil sih kapan? Masih kecil kita, bukan saya. Tahun 2010. Oh, 2010. Iya, pertama di Makassar itu. Masih anak-anak kecil. Oh, begitu. Nah, anak-anak apa itu masih umur 15 tahun. 13 tahun. Oh. 15 tahun. 15 tahun. Iya, saya itu kerja itu mulai itu 15 tahun lah kerja. Oh, 2003, 15 tahun. 2003. Oh, 2003. 2012, 2010. 2010. Iya. 2010. Terus? Datang ke Makassar dan pergi ke Pantai Losari. Baru-baru tuh pas di pertama tuh turun pas di dekat Pantai Losari. Oh. Iya, apa tuh namanya? Sudah modern itu tahun 2010, sudah bagus-bagus, sudah tertata dengan rapi lah. Tapi belum terlalu bagus Pantai Losari itu. Maksudnya belum tertata rapi begitu maksudnya? Iya. Masih itu dulu, masih itu di Pantai Losari saja. Masih direhat sebelah kirinya belum fit, sebelah kanan belum fit. Betul. Iya. Sekarang sudah bagus. Toh? Sekarang lah. Kiri kanan bagus sampai di PTU. Apa itu? Apa namanya di masjid? Masjid Terapung. Ya, apa itu namanya? Mana? Masjid 9 Kubah. Iya. Ada nama masjid itu. Hah? Ada nama kalau mau masuk. CPI. Center Point of Indonesia. Iya, sekarang udah bagus ya. Iya dong. Dulu justru parkirnya gratis, sekarang tidak gratis. Iya kah? Iya dong. Sekarang berbayar ya? nih. Iya, berbayar nih sekarang. Saya termasuknya di situ di tahun 2000 berapa ya? 2023. 2023. Oh iya. 2023. Itu sudah bagus juga. Iya, bagus itu. Tapi di dalam masih panjang, sudah panjangnya ada rumah sakit di dalamnya dibangun. Ada. Betul. Di dalam sekarang. Iya, rame nih. Sekarang banyak penjual apa segala macam. Penjual apa itu? Makanan dan lain-lain. Iya.
Bagus sekarang. Kita Iya. seperti dulu. Bah, cocok ya. Di jalurnya juga udah bagus ya. Iya, jalurnya sudah bagus, cocok. Ada 2, ada 3 sudahnya. Iya, bah. Oh bagus nih. Kalau sekarang maintenance di sana. Iya, biasa. Bagus kalau malam minggu ke sana, banyak tempat hiburan. Ceritanya sama siapa? Sama keluarga lah. Oh, kirain sama Sama keluarga. sama anak. Sama keluarga. Kenapa memang? Tidak. Pasti kita juga pergi sama keluarga, Tato. Kalau sama keluarga tidak pernah. Sama tante ta, sama mata, sama sepupu, Tidak sama saudara pernah. ta. Itu namanya keluarga. Kalau sama saudara pernah. Keluarga itu. Memang saudara bukan keluarga. Pernah sama saudara banyak, sama teman dari Jawa, dari Bugis. Iya, kalau apalagi Pantalosari, saya biasanya di sana itu jam 3, jam 2. Udah sepi. Oh, malam. Iya. Biasanya di sana itu kalau bukan pulang kerja jam 2, jam 3 dan ke sana jalan-jalan. Oh, iya tahu. Tapi udah sepi kayaknya. Iyalah, orang sudah tidur. Mana janjimu manismu? Ya, oke deh, baiklah. Terima kasih Nah dan Nompo. Oh, orang mana tadi saya? Takalar. Ya. Banteng. Ya, sana itu. Oke deh. Mau baca kabar Anda nih? Di Pro 4 Gerang sana. Macam kita itu dong. Kenapa? Aku bilang penyiar sama pendengar selalu salah. Iya nih, kasih benar nih. Makanya kasih benar Ki, di mana itu. Jadi kalau bicara kasih dari Nompo dari ini begitu ya. Kami tidak ditanya. Nompo dari Itu tadi tidak ditanya. Iya. Nompo tidak ditanya dari mana. Sekarang Nompo dari mana? Dari Jeneponto, Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto. Oke. Baiklah, terima kasih Nah informasinya. Saya terus. Maka baca kabarannya. Iya, oke. Terima kasih Nompo. Sehat terus di. Janji mana? Apa janjinya? Gak ada janji ke saya. Ingat dulu janji itu di Pro dulu. Pro Dandut apa? Oke, baik, terima kasih ya Nompo ya. Oke, tapi doa itu sudah apa-apa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ritual Patorani digelar di kawasan Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tempat bermukim para nelayan pencari telur ikan terbang. Ritual Patorani merupakan cerminan keyakinan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Beberapa tahapan dalam melakukan tradisi leluhur ini seperti Acini Allo. Pada prosesi ini, para nahkoda kapal punggawa bermusyawarah dengan para anak buahnya Sawi di bawah tuntunan sesepuh adat Pinati. Tahapan berikutnya dari prosesi Patorani Galesong adalah menarik kapal ke lautan atau Abeso Biseang. Selanjutnya adalah Anisi Biseang, yaitu mempersiapkan alat-alat penangkap ikan terbang dan untuk 6 hari melaut. Mengecat kapal agar tidak terlihat lebih terang dan lebih bersih. Maksud kami mengecat kapal agar terlihat lebih terang dan lebih bersih adalah bagian dari ritual berikutnya. Ritual mengecat kapal ini disebut dengan aparada. Prosesi aparada diikuti dengan Gale Leko Kaluku atau
menyiapkan dan merakit daun-daun kelapa yang nantinya akan digunakan sebagai pembungkus bagi telur-telur ikan terbang yang sudah didapatkan. Mengisi kapal dengan perbekalan atau apanai kajang adalah ritual berikutnya. Ritualnya adalah upacara inti dari prosesi keseluruhan ritual adat ini, yaitu apanaung rijekne, yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah sambil mendorong kapal-kapal nelayan menuju ke tengah laut. Kegiatan ini ditutup dengan alapasa. Alapasa atau pelepasan para nelayan oleh keluarga dengan lambaian tangan diiringi dengan doa bagi keberkahan dan keselamatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Bella ribori malai
puntanan sikari pakama kana tali kodong landiakan angale uru natina pane kubatum pasuroi ko landiniakan ngale uru kodong natina pane kamase kubatum pasuroi ko ingkala ngapa jane andile sana pemibate kuat kereso Tenamo allo, tenamo bangi kureso na tena na cini mata bila pace jaku sadri Pamalu malin sangka maku mami Pangain kute andini pamuli Ika amano, katena doe andile Siri mako antukan, jo jamat nake Adi di kodong patrisi tanyawa Natai na duwe Adi di kodong patrisi tanyawa Natai na duwe Ngapain lagi sarapan ganuan Boya mako mangi terima laingan Kodong gasing kanake Latuli nu tayang Darako salang Aman tangko lolo bangko gasing kanake Tuling tayang andile Darako salang kamase Aman tangko galang santai Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14 atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witivit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Minum itu, minum tahu
kasih soda kopi. Menyediakan diri pasti hidup kopi. Apa boleh ke kopi Toto Raya. L'amore terruco mi anche tapu. Dari balung yo tingo pertokoan. Dari balung solale pabo na bade. Tumarawari alina sangilona. Mai comienci uluku si asal balaku. Mai comienci toraya. Mane un tiro tondo mabalo. Toro ya sangat mudah kamu ina kira bisa tanah. Umpama sana penanta. Dipami satu dari kamu baik. Diri pasti hidup kopi. Apa boleh ke kopi na Toto Raya. L'amore terruco mi anche. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wea ka cerita ko HP bisa po. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau berandaku. Cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke pokok teh. Weh, aja na tama bela sapa berita. Yang komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau ka bawa nih portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sepo. Ya kamu ketepale lebih ko berita rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenarannya dan terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya gampang diakses. Lengkap tuh beritanya boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita terima telepon berikutnya ya. Kayaknya orang ini dari tadi tuh mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Selamat ini? Pagi. Selamat pagi. Siapa ini? Ya, yang dari tadi tunggu-tunggu masuk. Saya bilang tumben penelpon keberapa begitu dia berderet. Iya. Biasanya dia tuh penelpon pertama. Kan kayaknya di sebelah tadi menarik sekali pembahasan itu. Situ dulu berandang. Oh, ke situ jalan-jalan. Iya. Walking ya. Saya baru singgah di warkop minum kopi. Karya kesini. Malas deh. Singgah di warkop minum kopi, warkop baru tidak ada tentonje. Gayaan aja, Red. Apa ya? Gayaan aja di warkop mana? Ya di sini kompleks RRI. Nah, Iya dong. Tanjana. Ya, biar dikira pejabat toh. Ih, sembarangan tidak tonji itu kapal. Kan di situ yang rata-rata minum situ ya orang kantoran. Iya. Kan? Iya. Emangnya orang kantoran tidak boleh ke situ kan? Tidak apa-apa gitu. Iya. Kan kalau pagi-pagi sebelum jam kerja kan bisa ngopi dulu. Berarti ini tandanya istrinya malas. Dia
Tidak. Pergi antar anak ke sekolah, terus ada uang di saku, pergi nongkrong. Karena tidak dibikinkan kopi anunya. Tidak, pergi antar anak sekolah. Baru bilang, orang bilang, ini cepat-cepat buru-buru itu tidak sempat minum kopi. Karena ada nak bikin, akhirnya pergi minum kopi di warkop. Alacang lu Cicang, marah. Bagaimana istrinya? Bangun, bukan langsung masak air. Buka dulu HP, Facebook apa. Ih, zaman now begitu ya. Saya juga membela perempuan. Buat sendiri Anda. Iya, karena di situ kan membela yang begitu juga. Kan Anda jabe. Tidak boleh jabe jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu harus strong. Iya, sama tapi kan itu kewajiban istri. Allah, siapa bilang kewajiban suami cari uang? Ayo apa? Istri cari uang. Ya, kewajiban istri bikinkan kopi. Cocok kalau istrinya di rumah. Kalau istrinya kerja juga tidak ada pembantu, maunya tuh begini John. Cari uang kita, siapkan pembantu di rumah. Kerja apa? Ya, kita kontraknya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan. Kalau begitu berhenti istri kerja, jangan mencari uang. Jangan. Apa coba? Apa jawabannya? Apa? Itu. Bola balikkan kalimat. Setinggi-tingginya jabatan seorang wanita. Ya. Dia tetap ibu rumah tangga. Itu cocok. Dia tetap harus ingat itu istri. Tidak bisa. Kalau kalimat itu tidak bisa. Itu kodratnya memang tetap. Tapi kalau memang suami masih bisa mengerjakan, kenapa tidak? Karena masa perempuan bisa, laki-laki tidak bisa? Iya kan? Dibisakan. Apa aja ya? Apa? Tapi ini sudah ada gambaran ini. Iya, saya dinas subuh kayak begini. Mana mau bikin kopi di rumah? Tidak bisa lah. Kan dibikinkan memang. Nampak ini bisa terbikinkan lah. Dingin Kalau nanti dingin panas saja. Itu memang. Gaya, tidak ada itu minum kopi rasanya dingin dan tidak ada minum teh rasanya dingin. Orang minumnya hangat-hangat Jono. Saya suka yang dingin. Iya. Kasih masuk di kulkas kalian. Bila perlu dari malam dibikinkan baru sampai pagi. Itu beda dinginnya. Baru di kulkas itu airnya nanti di flu. Dede, alacang lucu jam, ya sekali cari masalah. Enggak juga. Sekarang itu tidak ada namanya kodrat, tidak ada namanya namanya. Tidak, kenapa tidak ada? Kau itu kodratnya laki-laki cari uang. Mana yang cari uang Ki? Berhenti yang istri tak cari uang. Apa? Tidak ada nih. Apa? Ayo. Jawaban dulu. Tapi karena itu dari sononya saya diatur. Tapi menurut Ustaz, perkembangan zaman tidak menuntut seorang perempuan itu untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena itu perempuan tuh, bilang Ustaz adalah pendamping suami, bukan menjadi ibu rumah tangga. Itu barangkali begitu dia di situ dan Ustaz itu. Ustaz bilang itu, makanya laki-laki cari uang sebanyak mungkin supaya ada yang bekerja di rumah, istri tinggal melayani suami. Tapi sayangnya suami tidak bisa memenuhi itu, jadi istri ya mau tidak mau bekerja di luar, bekerja di rumah juga. Gitu. Ya makanya kalau dia jadi tapi nggak ada alasan kopi itu menjadi keributan. Kita ke topik. Ada penelponku. Nah bilang itu di mana tempat wisata di Kota Makassar yang pernah kita kunjungi? Samaronda pernah, Akarena pernah. Berapa kali ini dibahas ini tempat wisata di Makassar. Tapi saya mau bicara tentang Samalona. Sudah pernah ke Samalona? Alhamdulillah belum. Bagaimana? Belum. Saya lebih ke spesifikasi. Siapa tahu kan meluas ini karena siapa tahu dia belum pernah ke sana. Kemana tempat wisata yang lainnya? Kalau Kayangan saya pernah. Kayangan juga pernah. Terus Samalona belum? Nah itu. Ke Samalona, saya juga takut naik perahu. Sama dengan. Iya, kalau Kayangan kan dekat. Sudah sampai 30 menit sampai nih. Iya dekat. Kan? Kalau kan berapa jam itu baru sampai ya. Samalona. Di tengah laut. Kenapa tapi memang kalau musim ombak, Iya. Ngeri orang bilang. Kalau yang kesana kan kayu.
Oh, iya. Itu pernah hantam ombak itu bunyi kreket. Itu kapal sampai air itu sampai masuk hempasannya air ke dalam kapal kalau mendapatkan ombak yang tinggi. Tempat kita berpijak untuk ke Pulau Samalona di antara kapal itu berlabuh, itu pijakannya tidak tahu kemana arahnya. Langkah kaki satu kiri kanan langsung pijakannya sudah tidak terasa. Apalagi yang mulai orang yang berenang. Oh. Sudah. Oh, Anda tahu berenang, John? Sedikit tapi tetap kolam tenggelam. Wah, itu mah berenang kodok. Saya cuma dulu. Muncul tenggelam ya. Waktu SD kebetulan sekolah saya dekat sungai. Jadi setiap keluar main itu ya sama teman-teman pergi mandi di sungai, belajar renang lah. Oh ya, terus? Iya. Tidak sampai sekarang belum tahu. Tidak tahu itu. Cuma sekedar ramai. Ay, pacelurang. Tapi aku tidak bisa dipaksakan. Iya juga sih, tapi paling tidak ada bisa ditolong kalau tenggelam orang. saya tuh kayak keluar renang saya tuh kayak melambai. Melambai minta tolong. Oh, iya. Oke, kalau begitu saya. Kalau gitu kita sama. Iya. Lalu, jadi belum pernah ke Samalona. Pulau Lalai belum pernah. Belum pernah apalagi Lalai. Iya, saya juga belum pernah. Cuma jadi yang saya pernah itu Kayanga. Kalau Kayanga ini kan lebih dekat. Iya, betul. Saya juga pernah di Galeson ya. Pulau Santo Bingi. Oke. Iya, salah satu daerah yang di situ. Itu kita naik kapal itu ke kapal Katinsa itu tergantung itu sampai di situ PP itu. Badan besar kok takut sama laut. Iya, bayangkan itu anunya perahunya itu untuk penangkap anunya itu ikan. Saya bersama Dintayang kan orang besar juga. Iya. Bayangkan itu ada berapa orang saya Dintayang, ada 5 orang di situ lah itu. Tinggal berapa senti itu dari bibir air itu air. Pak pegang itu sampai itu juga begitu. Orang juga begitu. Jadi tidak berpelukan Jiki kayak Teletubbies. Iya, saya larang Dintayang bergerak. Jangan bergerak. Bisa ada itu. Nah, Dintayang bisa berenang. Bisa berenang bundar begitu. Iya bisa, itu. Bisa, sama jadi Dintayang bisa berenang nggak gaya melambai. Tidak, Dintayang itu bisa berenang walaupun begitu. Nah pandangin Dintayang monitor ke? Berenang di sungai yang kering. Tidak tahu, berenang gaya bebas. Apa yang bebas? Dengerin Dintayang mati. Gaya bebas. Tangannya di atas air. Urut yang kaki di bawah nih. Iman nasa itu. Dari gaya bebas jadi gaya melambai. Tolong. Astagfirullah. Oh begitu, oke lah kalau gitu. Jadi di mana? Pantai Akarena sudah, Pantai Bosowa sudah. Apalagi Akarena sudah lah. Akarena kita sudah 2 kali ya. Beberapa bulan ini kita kesana. Terus CPE sekedar lewat ya. Ya sambil lewat. Jadi ada pantainya di situ bagus sekali, Mas. Ada kan? Ada yang tempatnya itu yang ada burung-burung di situ, John. Kadang-kadang kapal ini. Itu CPE itu. Ada tadi semakin kesana itu. Di sana. Ayo kampus. Apalagi namanya situ? Siapa masuk dekat-dekat situ? CPI itu di situ setahu saya, tapi saya tidak tahu kawasan apa, tapi yang di situ universitas apa namanya itu, sesuai namanya yang punya. Iya betul. Swasta itu dia. Dan itu perhotelan di sana. Iya.
di Bangku Bosol akan masuk di Pantai Biru, Ya. dan Bunga Merdeka, Iya. Arena. Tapi kalau saya sih salah satu kalau mau luas salah satu Arena. Ya kan bersih, tempat parkir luas, ya kan seperti itu. Iya. Namanya ya mungkin kurangan karena memang mungkin bagaimana masalah ini batas masuknya sebenarnya mungkin agak tinggi ya, Oh, agak besar, tapi agak kalau sama Lona mahal. memang bagus, John, bersih, putih, pantai, Iya, pasirnya. juga pasir putih di sana, ya kan. Ini tetangga aku dari perusahaan. Oh iya. Kita Jian tidak pernah ke sana, ke sana. Iya, saya nggak pernah. Sekali-sekali lah. Itu mau ke sana itu kan. Ada di pelabuhannya di situ. Dekat dari RRI. Iya ada. Kayu Bangko apa? Iya kayu Bangko. Cocok. Iya. Yang ini tidak tahu itu kayu Bangko. Saya kan. Tahu. Dekatnya kantor polisi situ. Sebelahnya. Mana kantor polisi sih kayu Bangko? Ada di situ. Pelabuhan itu masih di sana itu dekatnya Benteng. Yang intinya dekatnya di depan Fort Rotterdam itu sih. Tidak deh. Itu yang depan Rotterdam itu yang mau ke Pulau Kayangan. Di situ juga bisa Jono Tidak deh. Kayak Bang kena tahu. Ini mungkin juga saya salah atau apakah dipotret atau dia mana? Dipotret juga ada, bisa dipotret. Iya bisa. Karena itu tetangga saya selalu dia di dipotret. Dipotret bisa. Iya, kan pelabuhan Arena, kayu Bangkoa. Ya saya masuk di situ. Iya Bangkoang ya. Itu kapalnya kayu tua-tua lagi. Tidak besar di Jono. Menakutkan. Biar katinting tapi besar. Iya baru penumpangnya itu dadah luar biasa padatnya itu. Tidak tonjing. Tergantung kalau kita mau sewa privasi berapa orang langsung sewanya 500.000. Iya tuh. Begitu. Iya. Kayak kemarin kita hanya berapa orang, enggak sampai berapa orang 500.000 pulang. Ambil apa di sana? Iya rekreasi tuh. Makan ikan bakar. Kan di sebelah tempatnya itu Agus Gondrong. Oh, Agus Gondrong Iya. Suruh nanti Agus Gondrong aja ke Samarinda. Ya di sana itu. Iya. Cocok. Dia ketua RT di sini. Tanya saja. Ya, tanya saja. Di mana di sini Agus Gondrong? Tanya saja Jono mau ke sana bedeng. Pasti tidak ada yang salah yang kenal itu. Kalau yang kenal tidak ada yang salah itu. Tawaran lah. Kenalannya. Sudah Mi. Tempat wisata kan kita bisa baca tempat wisata yang ada di Makassar. Termasuk RRI sebenarnya tempat wisata. Kan tempat segar sebenarnya RRI kan lama kan. Iya betul. RRI. Pantai ini pantai. Iya di sampingnya ada benteng itu. Itu kalau Anda mau berwisata di Makassar gampang ke RRI ke benteng itu sudah di depannya wisata ada sejarah. Iya di depannya ada di situ apa namanya kantor apa lagi di depannya itu arsip nasional arsip di situ. Oh begitu. Iya kan? Gedung kesannya kan di situ ada. Iya. Iya kan? Apa? Di situ ada. Di situ ada apa? Itu tadi. Gedung kesannya di situ. Oh iya ada gedung kesannya di depan kantor RRI. Iya. Bergeser ke selatan sedikit ada Losari. Yang paling ikonik dari dulu. Siapa yang tidak kenal dulu Pantai Losari? Semua orang kenal. Sulawesi Selatan bahkan sampai di luar. Karena dulu di Juntuk itu kuliner terpanjang, ya kan? Itu di Pantai Losari. Ke sana sedikit, agak ke barat sedikit ada CPI, ya kan?
Jauh lagi bergeser lagi ada Trans. Ya. Lagi sekarang menjadi juga salah satu tempat wisata favorit sekarang di Makassar juga, itu Trans. Gitu. Bergeser lagi ke sana, tiga pantai di sana. Ada Pantai Bosowa, ada Pantai Akarena, ada Pantai Biru, Tanjung Bunga, Tanjung Merdeka. Pokoknya ke sana itu banyak nih. Jadi tinggal bukan saja dengan anunya, makanannya. Ya, terserah Anda mau jalan kaki, mau naik motor bisa pilih, mau bisa pilih semua. Seperti itu. Mau ke Yandirigi, ada Masjid Raya, salah satu masjid tertua di Makassar. Ada juga masjid itu Cicin itu yang ada di dekat dari pantai itu. Dan di Jalan Anita kalau kita maju, Danau Tanjung. Dari situ juga itu bisa dikunjungi. Mau dekat sini ada kompleks makam Raja-Raja Talo, itu wisata sejarah. Ada di sini kalau mau ditemani panggil saja saya. Oke, baiklah. Sudah nih. Seperti itu. Jangan mi kalau John meh. Oke, ada penelpon Tuna. Terima kasih nah John. Ya. Ya. Oke. Ya, lanjut tugas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Pak Hamsa, Bambang, Pak Hamsa. Bicara tentang tempat wisata yang ada di Makassar yang mungkin Pak Hamsa belum pernah kunjungi, itu di mana, Pak? Aduh. Tidak asing lagi. Mungkin beda dengan penelpon lain. Iya. Saya tahun 58, 59 ya di Pantai Losari, kemudian Pulau Lelai. Ya. Pulau Kudingareng, Pulau Sabarona, Pulau Kayangan. Oke. Akhir 8 tahun 80-an. Iya. Saya dulu benahi Pulau Barombong karena kita harus lewat jembatan dari naik perahu dari Goa. Barombong saya benahi rumah di sana, ada 3, saya dapat rumah saya perbaiki. Untuk berkreasi kita berbalang sekitar 1 minggu. Oh iya. Kemudian saya pindah di Pulau Lelai. Iya. Dapat lagi jatah 3 rumah. Memperbaiki itu anggarannya dari pemerintah kota. Iya tahu. Jadi sana 1 minggu juga bermalam sama anggota teman-teman. Iya. Ya, kemudian saya pindah lagi ke Pulau Samalona. Di sana dapat lagi 4 rumah. Iya. Ya. Jadi sana lagi 1 minggu kita bermalam. Iya. Ya. Jadi kita benahi rumahnya orang di sana, kita dapat jatah 3, 4. Iya. Ya, masing-masing dinas itu punya jatah rumah di sana dia perbaiki. Kenapa Pak? Rusak ya Pak ya? 4 saya punya, di Lelai 3. Di Barombong kalau sana salah 3 juga. Rusak semua itu kemudian, Pak ya? ya? Jadi kemudian kita memperbaiki rumahnya orang. Terus? Kreasi itu maki benar-benar menjak gitu. Iya tahu. Kemudian di Pulau Kayangan, di Pulau Lelai itu saya pindahkan, ada beberapa nelayan yang tinggal di sana yang tidak teratur rumahnya, saya pindahkan ke di Untia. Perubahan nelayan di sana. Saya pindahkan, ada beberapa kepala keluarga saya pindahkan ke sana. Tapi itu saya diperintah. Iya. Kebetulan saya di waktu itu masih di lingkungan hidup bersama dengan PU. Ya sehingga di sana kampung nelayan di Untia itu sudah ramai di sana. Tapi 1 tahun kemudian kembali lagi dentenya di Pulau Lelai kodongnya. Terpaksa undang sih. Jadi kalau tidak ada, pokoknya kalau pulau-pulau di Makassar, termasuk Sulawesi Selatan, jangan bisa bicara. Yang jelas Pantai Losari semuanya masuk itu, aduh luar biasa. Tahu. Tahun 58, 59 saya main-main di Pantai Losari. Tapi semua punya perubahan Pak ya dari tahun ke tahun pastinya. Perubahan berapa?
Sampai saya terakhir benahi itu Pantai Losari tahun 99, 98, 99 disitulah saya berdarah-darah. Jadi memperbaiki. Bangun masuk, bukan saya bangun pada pemerintah kota, tapi saya laksanakan. Oh iya tahu. Artinya masalah penghuninya apa saya pindahkan, saya alihkan, saya pokoknya semua deh. Kemudian sudah itu saya tinggal di rumah jabatan wali kota Makassar itu sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi saya hari-hari di Pantai Losari. Ya. Kalau malam-malam tuh dulu bersampingnya RRI. Iya. Tiga usir itu kaki 5. Cocok Ika Satpol PP begitu kerjanya. Ya, Sampai sekarang mereka ada mengawasi. Di Anu itu di depannya RRI. Iya. Itu Sulawesi. Oh iya. Jadi begitu dan jadi. Iya Pak. Oke. Terima kasih penelpon yang lain. Terima kasih Pak Hamsa. Iya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekeluarga dan channel. Iya. Sehat juga selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau putar lagu tapi ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Idris K di Purun Damri. Iya Pak. Pak Baru Idris. muncul lagi nih. Iya, Gara-gara alhamdulillah. sibuk mengantar tamu-tamu Allah jemaah haji. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sekarang sudah keloter 15 sebentar jam 2. Oh begitu. Tadi malam itu jam keloter 14. Alhamdulillah. Oke Pak Idris, kalau boleh tahu tempat wisata yang Pak Idris pernah kunjungi di Makassar itu apa saja? Di pantai Yang lah. pernah saya kunjungi di Makassar itu ya kau cuma yang dibahas tadi itu. Beliau itu yang sudah berpengalaman itu. Kayangan. Kayangan. Oh. Nah, dengan lelai karena saya sempat waktu masih bujang juga ke lelai. Oh, sekarang belum pernah Pak Idris. Selama ini belum karena faktor sibuk. Iya tahu. Terakhir kali ke pantai mana yang ada di Makassar, Pak? Kalau di Makassar itu, yang di Makassar. Iya, terakhir kali, Pak. Pantai apa? Yang terakhir itu cuma di ini, Pulau Baralompo. Oh, Baranglompo. Iya, yang itu sudah sama teman-teman. Terus ini yang di Kayangan ini waktu masih ini juga. Masih muda juga. Masih muda juga. Oh ya, sekarang sudah tidak ada dalam dekat-dekat waktu. Sekarang tempat rekreasi lagi yang saya datangi Tanjung Bira. Oh, yang gitu. Pantai Murung. Oh iya. Mau mengantar itu rombongan-rombongan yang mau charter apa bisto. Oh iya tahu. Oke. Apalagi ke Malino, karena Malino ke kampung memang gitu. Kampung dan tahu setiap maksudnya. itu ada pemakai bis yang mau charter itu ke Malino, pasti di kantor itu bagian rombongan itu pasti saya ditanya dulu. Iya. Pak Idris, bagaimana ini jalur ini bisa masuk di wisata alam begitu? Misalnya di air terjunnya tak apa lah, bisa masuk ini tidak bisa. Bagaimana dengan lembah biru? Tidak bisa masuk besar itu. Nah itu bisa sampai di pemancar itu kalau bis. Jadi siapa tahu ada rekan-rekan atau anggota apa yang mau charter bis bisa sampai di pemancar itu paling di atas itu. Apalagi kalau saya yang bawa, alhamdulillah aman terkendali insya Allah. Oh, berapa sewa ke sana Pak Idris kalau boleh tahu? Iya. Berapa sewanya ke sana biasa? Kalau dari kalau Makassar? sana itu kurang lebih 4 jutaan saja itu bermalam. Oh, dengan sopir mie apa segala macam ya? Iya, karena kita langsung di kantor itu tidak ada lagi kita bayar situ ya begitu. Ya, 4 juta ya Pak ya? Ya kurang lebih. Berapa jam? Berapa hari Pak? Mohon maaf. Perjalanan. Berapa hari maksudnya disewa itu segitu besar? Satu hari, misalnya berangkat hari Sabtu, pulang besoknya hari Minggu begitu. Oh begitu. Tergantung dari pemakai, kadang juga ada yang bermalam 2 malam, macam Tanjung Bira apa iya. Oh itu disewa juga dengan itu. Tergantung dari kilometer dan kesepakatan begitu. Oh iya tahu. Jadi kalau ada tuh langsung mau charter, biar anak sekolah apa guru-gurunya mau charter, biasa langsung hubungi saya. Saya sampaikan ke kantor. Oh iya tahu, alhamdulillah. Oke lah, baiklah. Oke, terima kasih Pak. Iya, lanjut tugas sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Amin, amin Ini Pak. siap-siap lagi meluncur ini untuk mengantar tamu-tamu Allah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menyiar nanti, nah itu kata Tanah Suci bersama
sama kita. Rombongan Pro 4. Oke deh. Amin ya Makasih, rabbal amin ya alamin. rabbal alamin. Makasih Iya, Pak lanjut tugas Idris. sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu Allah itu sangat bagus ya sahabat budaya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Silakan yang lainnya 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung kembali bersama kami. Kita dengarkan dulu kelang berikut ini. Ria-ria nuka waruri rupanu nuka nangkama kucing nupa ben rombina baku ikau pane kucini nama tekne pamaiku ku hitung ku nawa-nawa nama longgam bolot nuti rentaku ciri pasti banami nyawaku kanre nakama buku dan sereku kado nugaringi minyawaku mati si makaentara rikau mintu magdatu makara yang pangainku nupan lagi mainake linguri pamalokinu raja kawan di rupanu tanpa janangitin roku tulinia tapi alo mananungan ri atinku tanah leo rangga sela angainku ri kalenu lonuti rentaku ciri pasti banami nyawaku kanre nakama buku dan sereku kado nugaringi minyawaku mati si makaentara rikau mintu magdatu makara yang pangainku Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Baju bisa di Batam beriku di mana saja berada, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Satu penelpon. Assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam. Ya, Indah ada baju di Sopeng. Yes. Indah. Kalau tempat wisata yang belum pernah dikunjungi oleh Indah itu di mana di Makassar? Banyak. Tapi yang pernah dikunjungi sudah pernah ke Samalona? Kalau Samalona, lama nih kau dengerin Keke juga sudah. Kalau yang lain belum pernah karena selama di sini abis sakit juga belum pernah kemana-mana tuh. Jadi belum pernah. Terakhir kali ke mana tempat wisata di Makassar? Dengerin Keke di terakhir kali itu di waktu pertama itu CPI sana kan. Tapi belum seperti itu kayaknya, belum semewah itu. Karena sekarang kata orang sudah mewah, apalagi ada di sana perhotelan juga kampus, ada toko-toko yang itu kan semua di sana, pejabat-pejabat di sana kan semua anunya. Iya, tempatnya. Ya kan, tempatnya. Apalagi ada di sana katanya kafe 99. Bagus juga kan di belakang kafe itu kata ada ini apa? 99. Jadi enak memang di sana kalau sambil ini gitu kan. Tapi belum pernah ini juga cuma saya komunikasi sama teman, enak tambah bagus nih di sini. Bisa kita naik perahu dari Besi 99 ke sebelah sampai MGH kan? Iya. Bagus seperti tambah ada kemajuan di sana. Cuma yang jelas ini laut semakin ditutup kan kita. Jadi kalau dibilang ini apalagi yang disebut tadi itu kayak pantai biru belum. Nggak ada. Kalau yang saya buat tenaga kaki itu cuma Luna dengan Kodingaring Keke. Kalau airnya di sana dia ada Mas Jati itu dilihat turun karena jadi bersih sekali airnya. Sama Lona terakhir kali tahun berapa Indah pergi? Berapa jadi saya lupa Saya lupa juga. Yang jelasnya itu kalau di Kodingaring Keke ada memang kita dari kampus Universitas Sanusi atau kita sewa kapal itu pada saat itu 700 sampai ke sana ke Kodingaring Keke. Karena memang di sana tidak berpenghuni tapi bersih Kak. Banjai itu kan. Ada tahu Agus Gondrong di Kodingaring Keke. Tidak ke Kodingaring barang Kodingaring Kak, pulau Kodingaring barangkali kalau Kodingaring Keke itu belum ada penghuninya. Kada tahu sekarang. Kalau dulu belum berpenghuni, cuma kucing seekor. Oh begitu. Cuma itu yang pernah saya datangi Kak. Tapi bersih Kak. Oh beda Kodingaring Keke, beda Kodingaring maksudnya begitu ya? Iya, ada pulau Kodingaring, ada Kodingaring ditambah Keke di belakangnya itu wisata Kak. Oh begitu. Iya, kita di sana bakar-bakar ikan pada saat itu. Dan pada saat itu ada kegiatan kampus Universitas Hasanuddin. Jadi itu yang pernah saya datangi deh. Biasa kan dipanggil juga, ayo ke Pulau Sangkaram, bagus deh. Dan di mana itu Pulau Sangkaram? Oh iya Sangkaram, pernah dengar namanya ya. Bagus kan juga Kak di sana Pulau Sangkaram. Karena ada teman di sana, ada bertugas di sana bilang, Bu ke sini enak bakar-bakar ikan cumi apa bilang di mana kita itu Sangkaram saya nggak tahu. Dan kalau di Makassar bisa ke ini di Potre juga bisa katanya. Bisa juga di sini di mana di ada di Baranglompo juga, Barancakdi dan Kodingareng. Dia terdiri dari 3 kelurahan itu. Itu katanya masuk katanya satu pulau katanya Kak. Iya betul. Sangkaran kayaknya itu Kak di dia masuk pulau Sangkaran pulau itu Sangkaran di bangsa sini Manci. Pokoknya dia itu juga di dekat Baranglompo katanya. Iya betul. Ada di sana pasar katanya banyak di sini. Apa cumi biasa bercanda sama teman-teman tapi cuminya kita rasanya itu ya dia baru naik di laut ikannya juga apa begitu kan. Kalau memang orang niatnya cuma mau beli ini ya jangan masuk ke sana. Tapi kalau kita silaturahmi juga dia makan itu kan itu kalau lebih bagus ya toh.
kalau dibilang cum, iya cocok nih. Ada di pasar ini kan, artinya kita namanya silaturahmi. Sekalian lihat dia pulang sekarang karena katanya karena masih ini atau ini bisa butuh perkembangan kan bagus juga dirasain oleh tiap pemerintah Kak Toh. Supaya bagaimana caranya supaya bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya Kak Toh. Betul. Karena itu bulan Sangkarang agak terpencil kayaknya Kak. Iya, nggak bisa kan saya bicarakan beberapa pergi. Bisa juga Kak, makanya saya nggak tahu juga cuma mulut katanya ini berdemokrasi gitu. Para Lombok, Barat Jadi, Sambarang, apa kan satu kecamatan di Dedek kayaknya sudah bilang nanti ini. Nah kalau itu namanya Agus itu kan dia tinggal di Maralombok atau? Iya, betul Agus Gondrong. Benar. Nah, jadi gampang itu kali ada juga di Galumpang. Tapi kalau dibilang ditanya ke wisata apa yang pernah cuma itu di dua tadi, kalau yang lain belum pernah. Tapi saya berkomentar karena saya tidak pernah datang. Iya tahu. Oke, Mega. Oke, terima kasih. Bertugas selalu. Iya. Hari-hari kita menyenangkan kita ya keluarga. Oke, tetap perempuan suara saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah dan Baji dan penelpon terakhir kita di Baribasa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit di Baribasa. Kita akan ketemu di obrolan komunitas pukul 9 waktu Indonesia.